Saya akan bertanya agak panjang soal-soal yang seperti Anda sampaikan tadi. Mulai dari akrobat hukum untuk kepentingan politik, penguntitan seorang petinggi institusi penegak hukum oleh institusi penegak hukum yang lain di tengah keseriusan sang pejabat penting untuk mengusut dugaan korupsi triliunan rupiah, hingga pertanyaan-pertanyaan seputar penegakan hukum kita yang harus berhadapan dengan mafia, dengan para backingnya. Nah, saya mulai dengan yang pertama, putusan MA. Terjadi lagi, Prof. Dulu Mahkamah Konstitusi, sekarang Mahkamah Agung. Prof. Mahfud, kalau begitu, apa kalimat yang tepat untuk merespon putusan Mahkamah Agung itu? Saya sebenarnya agak males tuh komentari ini. Satu, kebusukan cara kita berhukum lagi yang untuk dikomentari sudah membuat mual gitu. Sehingga saya berkata, ya sudahlah, apa yang kau mau lakukan aja, merusak hukum itu. Tapi kemudian saya menjadi terpanggil juga untuk menjawab pertanyaan itu, karena kemudian ada pernyataan dari mantan Hakim Agung, sahabat saya, Gayus Lumbun, Pak Gayus, yang menyatakan bahwa putusan MA yang seperti itu progresif, maju bagi demokrasi. Nah, karena yang bicara Gayus Lumbun dan banyak yang bertanya kepada saya melalui medsos. Ini mantan Hakim Agung soalnya ya? Iya, sahabat saya juga, terutama sahabat saya, sama-sama ahli di bidang tata negara dan administrasi negara gitu ya. Jangan-jangan Gayus Lumbun ini saya salah baca. Karena menurut saya putusan MA ini salah. Kenapa? Dia memutuskan atau membatalkan satu isi peraturan KPU yang sudah sesuai dengan undang-undang, tetapi dinyatakan bertentangan dengan undang-undang. Begini, KPU semula mengatur sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tuh KPU mengatur gini, untuk menjadi calon itu, untuk mencalonkan diri atau dicalonkan, itu menjadi hak setiap orang. Itu ayat 1. Lalu ayat 2-nya menyatakan persyaratan untuk menjadi calon atau mencalonkan diri sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur dengan syarat-syarat sebagai berikut. Lalu ayat 2 dari itu, ayat 2 butir E menyebut bahwa pada saat mencalonkan diri seperti pasal 1 itu, dia harus sudah berumur minimal 30 tahun untuk calon gubernur dan atau wakil gubernur, dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Itu clear. Di pasal 7 ayat 2 poin E ya? Poin E. Ayat 1-nya, pasal 7 ayat 1-nya menyatakan mencalonkan diri. Berhak mencalonkan diri atau mencalonkan diri dan dicalonkan kalau disambut dengan itu dengan syarat-syarat, iya kan? Betul. Dengan syarat di ayat 2-nya itu berusia 30 dan 25, kan gitu. Nah, ini tiba-tiba dibatalkan, katanya bertentangan. Bertentangan dengan yang mana? Peraturan KPU sudah benar. Nah, oleh sebab itu, kalau memang itu mau diterima putusan Mahkamah Agung, berarti dia membatalkan isi undang-undang. Sedangkan menurut hukum kita, menurut konstitusi kita, Mahkamah Agung itu tidak boleh melakukan judicial review atau membatalkan isi undang-undang. Kalau isi undang-undang mau dibatalkan itu hanya dua caranya. Satu, legislative review, yaitu diubah oleh lembaga legislatif sendiri, atau judicial review oleh Mahkamah Konstitusi, bukan oleh Mahkamah Agung. Hanya dua cara itu? Hanya dua cara itu, atau Perpu kalau darurat. Iya kan? Jadi ini melampaui kewenangan Mahkamah Agung? Jauh melampaui kewenangan. Jauh melampaui kewenangan. Saya khawatir, ya jangan-jangan hakim ini tidak baca ayat 1-nya ya. Pasal 7 ayat 1 bahwa itu... Saya baca ya Pak ya, saya baca ya. Kebetulan saya pegang nih. Pasal 7 ayat 1, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Oke, ayat 1 menyatakan berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan.
Sekarang ke ayat 2 ini syarat sebagaimana dimaksud ayat 1. Calon gubernur dan ayat 2 ya Pak? Iya. Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Ada poin A, Iya kan? poin B, poin C, poin D. Lalu poin E Pak yang Bapak maksud tadi ya. Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Di poin E memang tidak ada kata ketika mencalonkan frasanya Pak. Tapi maknanya itu apa? Maknanya ke satu ya? Maknanya kan ada kata sebagaimana dimaksud ayat 1. Ayat 1. Oke, jadi Ayat ayat 1 itu menyebutkan mencalonkan diri. Mencalonkan, lalu ayat 2-nya menyebut syarat untuk mencalonkan diri dan dicalonkan kan Iya. itu kan. Jadi clear Pak ya, memang mencalonkan ya. Dalam bahasa hukum begitu. Orang Tidak ada kata-kata pelantikan di sini Pak. Oh iya, orang yang mengerti ilmu, belajar sedikit saja ilmu perundang-undangan sudah pasti. Gitu Itu ya? jawabannya. Tapi ya itu tadi, ini negara ini cara berhukumnya udah rusak dan dirusak. Sehingga saya katakan malas saya bicara yang kayak gitu-gitu. Biar aja tambah busuk, pada akhirnya kebusukan itu akan runtuh sendiri kan suatu saat. Kalau ini yang begini-gini diterus-teruskan ya sudah, silahkan aja. Apa yang mau kau lakukan, lakukan aja. Mumpung Anda masih punya posisi untuk melakukan itu. Tapi suatu saat itu bisa akan memukul dirinya sendiri ketika orang lain menggunakan cara yang sama. Ya. Yang juga untuk melawan kepentingan orang yang suka begitu. Bukan Tinggal Pak, siapa yang berkuasa. misalnya mereka menafsirkan, hakim itu menafsirkan ini berlaku bersyarat gitu Bang, bukan itu ya? Oh, enggak. Nah, itu lagi. Kalau berlaku bersyarat itu istilahnya, kalau di Mahkamah Konstitusi itu istilahnya conditionally konstitusional bersyarat. Kondisional bersyarat. Kalau di Mahkamah Agung karena yang diuji itu bukan konstitusionalitas melainkan legalitas, maka namanya constitutionally legal, ya. Nah, ini tidak bisa dikatakan constitutionally legal karena sudah menyebut jelas bahwa itu mencalonkan diri atau dicalonkan. Kalau tidak menyebut itu baru bisa. Misalnya, syarat menjadi kepala daerah adalah berumur 30 tahun. Itu kan tidak jelas. Itu waktu mendaftar atau waktu dilantik. Baru Mahkamah Agung boleh membuat tafsir tentang itu. Itu yang sebenarnya pasal ini menjadi legal, conditionally legal kalau diartikan 30 tahun itu adalah saat mendaftar atau saat dilantik kan gitu. Oh, ini sudah jelas itu saat mencalonkan diri atau dicalonkan. Nah, itu yang saya kira terus terpaksalah memberi tanggapan lagi meskipun sudah bosan. Orang boleh mengatakan gitu ya, loh itu kan di Amerika bisa. Di Amerika tuh enggak punya Mahkamah Konstitusi. Dan di Amerika itu dulu kasus pertama dimulai tahun 1803, kasus pertengkaran antara Madison dan Marbury. Kemudian Mahkamah Agung memutuskan membatalkan satu isi undang-undang Mahkamah Agung. Kenapa Mahkamah Agung? Karena di Amerika tidak ada Mahkamah Konstitusi. Waktu itu belum ada Mahkamah Konstitusi. Tahun 1803 itu terjadi. Tahun 1920 Mahkamah Konstitusi pertama terbentuk di Cekoslovakia dan di Austria. Nah, di situ lalu diatur negara demokrasi itu harus ada lembaga pengujian konstitusionalitas dalam satu lembaga sendiri. Lahirlah Mahkamah Konstitusi. Indonesia adalah negara ke-78 yang mempunyai Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa pengujian itu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk uji konstitusionalitas dan dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk uji legalitas. Ya. Peraturan KPU, peraturan pemerintah, Perpres itu diuji oleh Mahkamah Agung terhadap undang-undang. Kalau undang-undang terhadap undang-undang dasar itu diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ini undang-undang, isi undang-undang sudah jelas. Kenapa dibatalkan oleh Mahkamah Agung? Artinya terlepas bahwa ini untuk kepentingan Kaisang atau siapapun, putusan MK itu destruktif. Destruktif bagi saya, tidak progresif. Makanya saya menanggapi ini, saya ingin mendengar penjelasannya. Penjelasan akademiknya. Saya urusan politisnya silakanlah jalan tawar-menawar di bawah ya. Siapa mau pasangan siapa, ini kalau mau sebut koalisi siapa dan seterusnya silakan aja. Tetapi saya ini tanggapi akademiknya dalam ilmu hukum perundang-undangan ini menurut saya salah. Saya belum mendapat penjelasan dari sumber-sumber. Saya memang
membaca pemberitaan seluruhnya ya. Termasuk soal yang Pak Gayus itu saya baca kok begini gitu. Saya belum baca aslinya pernyataannya tuh seperti apa gitu. Baru dari media ya. Sehingga Bapak merespon Pak Gayus. Ya. Pak Mahfud, kalau kita lihat seperti itu kesimpulannya bahwa ini keliru bahkan destruktif. Lalu bagaimana KPU harus mensikapi putusan MA ini? Ya itu bikin kacau putusan Mahkamah Agung karena begini, di dalam tata hukum kita itu setiap putusan Mahkamah Agung itu mengikat, ya kan? Setiap putusan Mahkamah Agung itu mengikat. Kalau sudah inkrah, ya sudah mengikat. KPU kan tidak bisa menghindar. Nah, sementara ini jelas secara prosedur atau secara kewenangan ini salah. Oleh sebab itu ini bukan hanya cacat etik, cacat moral, tapi juga cacat hukum. Nah, kalau berani, ya lakukan aja ketentuan pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa setiap keputusan yang cacat moral saja, apalagi cacat hukum, cacat moral, tidak usah dilaksanakan. Kecuali kalau KPU menjadi bagian dari ini semua, Pak. Iya, iya. Ini kalau kita menduga-duga, Pak ya. Iya, kalau juga nanti kan kalau Pak Gayus bicara itu tinggal dibicarakan dengan DPR. Nah, bisa dibicarakan dengan DPR karena DPR sendiri sudah ada di undang-undang 30 tahun itu saat mendaftar. 25 tahun itu saat mendaftar. Kan gitu. Ya, yang kemudian menjadi miris bagi publik, Pak, dan komentar di media sosial banyak sekali yang kecewa karena lantas menyimpulkan bahwa ini tujuannya untuk sang adik. Ya, kalau kakaknya di Mahkamah Konstitusi, ini kado dari MA untuk sang adik. Pendapat Pak Mahfud gimana? Menurut saya itu konsekuensi logis dari tindakan-tindakan selama ini yang dilakukan oleh eksekutif lah. Atau kalau tidak eksekutif oleh Mahkamah Konstitusi yang kemudian dinilai cacat, melanggar etika berat. Itu kan bagian itu sehingga muncul ini masyarakat lalu tiba-tiba berasosiasi ke situ sehingga timbul mahkamah kakak, mahkamah anak, menangkan kakak itu MK, menangkan adik gitu kan. Itu MA kan gitu. Muncul berbagai istilah. Itu konsekuensi. Jadi bahan cemoohan di publik, Pak. Jadi bahan cemoohan di publik. Sehingga kita pun sebenarnya malas lah mengomentari kayak gitu-gitu biar busuk lah sendiri. Itu udah busuk. Cara berhukum kita ini sudah busuk sekarang. Bisa berpikir begitu publik, Pak. Saya sudah bertanya kemana-mana ahli hukum, gimana Pak cara memperbaikinya ini. Yang nggak tahu gimana ini. Ini sudah di semua lini. Tetapi kalau saya masih punya harapan, mudah-mudahan nanti kalau sudah dilantik Pak Prabowo melakukan perubahan-perubahan yang bagus begini, karena itu akan membantu bagi pemerintah, akan membantu bagi Pak Prabowo kalau hukum itu ditegakkan dengan benar. Pak, kalau kita melihat sekarang ini orang menduga ini ditujukan kepada Gibran. Meskipun saya dengar Pak sebelum kita lakukan rekaman ini beberapa saat lalu katanya Pak Jokowi tidak mengizinkan. Salah satu ketua parpol bicara sama Pak Jokowi mengatakan tidak untuk Kaisang katanya. Bapak percaya itu? Ya saya tidak ingin percaya atau tidak percaya, terserah aja lah, udah males gitu. Yang dulu juga akan bilang begitu. Maka itu Pak. Yang dulu bilang begitu akhirnya saya dipaksa oleh parpol tuh urusan parpol katanya. Dulu dia bilang nggak setuju. Sekarang mau dikomentari lagi malah nanti kita nih malu pada diri sendiri kalau saya ngomentari. Artinya kalau Pak Jokowi mengatakan tidak, malah nanti iya gitu kan, kebalikan kan? Ya mungkin. Dulu Gibran mengatakan begitu, tidak. Dari putusan ini yang kira-kira menjadi pelajaran. Karena Prof. Mahfud di episode sebelumnya mengatakan ya rule by law dan rule of law. Kira-kira ini maknanya begitu Pak ya? Ya mana ini kan rule by law kan ini. Ada keinginan gini sekelompok orang gitu, lalu ditempuh melalui cara-cara ke Mahkamah Agung. Ya, apa yang mau dilakukan? Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ini berhukum kita udah rusak, biar aja jalan nanti kan nabrak sendiri. Wow, begitu ya Pak? Iya, saya tidak tahu caranya. Karena mau dikatakan jangan dilaksanakan, itu sudah putusan MA. Mau dilaksanakan, putusan MA-nya itu bertentangan dengan undang-undang dan kewenangannya. Terus mau apa? Siapa yang mau meluruskan ini? Kan seharusnya MA yang meluruskan ini. Sementara MA sendiri bungkam kan? Terus artinya apa? Menyerah juga dia. Prof. Mahfud kenal dengan Hakim Julius yang menjadi ketua majelis kasus putusan MK ini. Bertiga, kemudian ketuanya Pak Julius. Saya pernah diundang dan hadir dalam pengukuhan guru besar. Ya, guru besar honoris causa kehormatan di Undip ya. Bukan guru besar. Pak Mahfud hadir? Hadir karena saya diundang dan itu bidangnya bidang
hukum tata usaha negara dan membahas masalah BLBI yang kita kerjain, dan dia mengapresiasi. Saya hadir waktu itu, jadi saya tidak kenal track recordnya, karirnya, dan kemampuan akademisnya ya, kecuali dapat guru besar honoris causa. Tapi pada waktu yang hampir bersamaan kan memang agak aneh tuh, ada pembebasan Hakim Ghazal Basaleh, Hakim Agung Ghazal Basaleh, ya, yang kemudian eksepsinya dikabulkan karena katanya untuk menentukan itu harus atas persetujuan Jaksa Agung. Selama ini sudah ratusan kasus KPK memasukkan orang ke penjara tanpa izin dari Kejaksaan Agung, dari Jaksa Agung. Kok sekarang gitu? Lalu apa alasannya lagi? Ini rusak lagi nih hukum ini. Ya, jadi sekali lagi Pak, di tengah apatisnya Prof. Mahfud, seorang mantan Menko Polhukam, seorang pakar hukum tata negara terhadap kondisi keberhukuman kita sekarang ini, Bapak melihat satu-satunya peluang adalah pemerintahan baru kalau untuk memperbaiki ini. Untuk memperbaiki. Itulah Kita yang kita berharap bisa memulai dengan itu. Kalau enggak, ya rusak ke depan, akhirnya menjadi negara hukum rimba kan ini. Negara hukum rimba akhirnya.